sesungguhnya bunga itu bisa dihapuskan. Masya Allah, orang bank langsung Ya. ngomong nih. Kenapa? Kenapa? Ya karena memang ada aturannya, ada mekanismenya ya. Bunga, denda, semua ongkos-ongkos itu bisa dihilangkan atau dikeluarkan dari utang pokok Bapak dan Ibu. Berarti saya garansi begini nih Pak, banyak orang yang bilang, oh nggak mungkin. Oke. Mungkin. Nggak mungkin, kita jawab dengan fakta. Masya Ya. Allah. Kalau kemudian mental block kita mengatakan nggak mungkin, faktanya teman-teman saudara kita di MMC sudah banyak sekali yang sudah berhasil lunas utang, bahkan dihapuskan dari bunga, denda, dan ongkos-ongkos, dan mereka hanya melunasi sisa pokoknya saja. Ini ada orang yang luar biasa juga nih. Setelah tadi Pak Budi, di sebelah saya, ini ada orang mantan perbankan. Beliau tahu benar bagaimana track record melunasi utang dengan bayar pokok saja. Di sebelah saya ada Pak Suhoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat nih. Semangat luar biasa. Bogor ini mendung tapi semangat Pak ya. Di luar gerimis-gerimis mendung ya, dingin, tapi insya Allah di dalam tetap semangat. Masya Allah, auranya orang-orang MMC kayak tadi Pak Budi, Pak Su, semangat luar biasa. Alhamdulillah, Harapannya luar biasa. bisa memberikan energi positif juga nih Pak. Amin, siap. Lunas Kita doa. utang ya pokoknya. Lunas utang ya semuanya ya. Iya. Insya Allah utang berapapun, sekali lagi saya ulang-ulang terus ya. Utang berapapun insya Allah bisa selesai. Ya ini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang ikut acara ini, insya Allah kita dikumpulkan dalam rangka untuk ikhtiar. Ya, untuk belajar bagaimana caranya kita bisa lunas utang. Nah, di hari ini kita itu ingin tahu konsep-konsepnya seperti apa, dasar-dasarnya apa, langkahnya apa yang bisa kita lakukan di awal agar kita bisa lunas utang. Begitu ya kira-kira ya Pak ya? Betul sekali Mas Monggo Budi, Pak, ya. dulu diceritakan Pak background-nya dulu orang perbankan itu bagaimana? Baik, siap. Baik, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sahabat MMC dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya biasa dipanggil Kang Su ya. So ya. Ya, saya saat ini salah satu tim dari Syariawut ya, sama dengan Mas Budi ya, menjadi saksi banyak sekali, bahkan sampai ribuan orang ya, para pengusaha seluruh Indonesia yang kemudian pada akhirnya bergabung bersama MMC dan kemudian alhamdulillah bisa lunas utang miliaran ya. Dan saya sendiri punya pengalaman dulu ya Mas Bud, jangan dibully. Dulu memang saya pegawai bank, kurang lebih 10 tahun di bank ya. Udah ngelotok nih lu. Betul. Sampai akhirnya terjadi pergolakan batin dalam diri saya dan saya memutuskan untuk hijrah. Untuk meninggalkan ya. Sama Mas Bud, yang namanya pegawai utang pegawai bank juga dulunya banyak utang ya, dan alhamdulillah wasilahnya di MMC justru utang saya malah lunas ya, selesai. Alhamdulillah udah lunas, udah selesai, dan saat ini saya ingin berkontribusi ya, terutama kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita ya, sesama muslim ya. Bagaimana yang saat ini para pengusaha yang kebingungan luar biasa, tertekan utang dan sebagainya, sampai akhirnya mereka insya Allah bisa keluar dari masalah utang tersebut. Nah, saat ini Mas Budi, ini momen yang paling tepat ya, awal tahun. Awal tahun 2025. Nah, kemarin di akhir tahun 2024 luar biasa tekanannya Mas Budi ya. Orang-orang perbankan, debt collector dan sebagainya sibuk ngejar-ngejar ya, nagih-nagih ya, supaya apa? Supaya performa perusahaan mereka lebih baik, supaya terhindar dari NPL. Jadi Bapak dan Ibu yang kemarin, akhir tahun kemarin ngalami dikejar-kejar, ditagih-tagih sedemikian rupa ya, bagaimana sekarang kabarnya? Udah terlewati atau belum? Atau jangan-jangan sampai awal tahun seperti ini masih pusing ya? Terkait lunas utang miliaran ya, pasti ada yang namanya proses. Ya, Bapak dan Ibu, tidak ada yang namanya utang tiba-tiba sekali batuk atau sekali bersin, langsung lunas. Ya, ada bisa jadi 1 atau 2 orang atas izin Allah. Tetapi bagaimanapun lunas utang miliaran ada prosesnya. Ini yang harus Bapak dan Ibu ingat ya. Jangankan lunas utang Bapak dan Ibu ya. Dulu ketika Bapak dan Ibu mulai berutang pun ya ada prosesnya. Ada survei, ada analisa, kemudian ada akad dan sebagainya ya. Termasuk juga untuk membuat mie instan ada prosesnya. Apalagi lunas utang miliaran ada prosesnya. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak dan Ibu siap nggak untuk berproses untuk lunas utang tadi? Ya, yang pertama Bapak dan Ibu,
tadi sudah disinggung oleh Pak Budi Gondrong ya. Kalau Bapak dan Ibu ingin lunas utang miliaran, ingin terbebas dari semua belenggu dan tekanannya, yang pertama, yang paling penting dan nggak bisa dilewatkan adalah terkait pondasi fundamental ya. Bapak dan Ibu bayangkan sebuah bangunan ya dengan lantai 27 lantai ya. Kemudian dia tidak memiliki pondasi yang kokoh, asal bangun 27 lantai. Apa yang terjadi dengan bangunan tersebut ketika ada hujan deras, hujan badai ya, ada angin dan sebagainya? Pasti kemungkinan ambruknya akan sangat besar gitu ya, Mas. Goyang ya. Nempatnya juga takut juga ya. Nempatnya juga takut, beresiko ya. Artinya apa? Artinya segala sesuatu kalau pondasinya nggak kuat, berbahaya. Baik. Begitu juga dengan lunas utang miliaran, Mas Budi ya. Baik. Ketika Bapak dan Ibu ingin lunas utang miliaran, kemudian tidak memperhatikan pondasi tadi, tidak membangun dan memperkuat pondasi tadi, Pak, saya sudah niat 100% ingin hijrah, ingin bebas riba, tapi ada yang mereka lupakan. Di balik proses itu ada yang namanya tekanan, ya. Utang itu memiliki tekanan, ya. Mau utang dimanapun, utang di bank, utang di perorangan, utang rentenir, leasing, kemudian utang investor, pinjol, semua ada tekanannya. Karena apa? Karena utang harus dibayar. Betul. Ya, yang jadi masalah adalah ya, ketika utang itu harus dibayar, ada jatuh temponya ya. Yang namanya bisnis kita itu nggak ada kepastian, Mas Bud. Betul. Yang namanya penghasilan penuh dengan ketidakpastian. Bisa jadi bulan ini ada penghasilan, bisa jadi bulan depan tidak ada penghasilan, bisa jadi naik, bisa jadi turun, tiba-tiba ada COVID. Di saat COVID ya, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kemudian bisnis kita akan terus berkelanjutan. Makanya apa? Makanya sangat berbahaya ketika sebagai pengusaha kemudian kita menggantungkan sesuatu yang sudah pasti ya, terkait utang tadi dengan sesuatu yang tidak pasti, yaitu bisnis tadi. Nah, makanya terjadilah kemudian permasalahan banyak pengusaha ya, untuk menyelamatkan bisnisnya mencari jalan pintas dengan cara apa? Dengan cara mencari utangan. Nah, ini pondasi fundamental ya. Jadi maksud saya gini ya, pondasi fundamental ini ada sesuatu yang sangat penting terkait apa ya? Terkait akidah, keyakinan. Pak Budi Gondrong tadi udah membahas ya sekilas mengenai fundamental tadi. Karena apa? Karena lunas utang itu berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan. Sekarang saya tanya, Mas Bud. Ya, siap. Ya, utang itu bukan masalah yang sepele. Betul. Ketika seseorang meninggal, kemudian masih meninggalkan masalah utang di dunia, apa yang terjadi? Konsekuensi akhiratnya. Karena Muslim tidak boleh meninggal bawa utang. Iya, bukan main-main. Sekarang bayangin, ya, kita sekarang masih ada waktu nih ya, bersyukur Allah kasih kesadaran di saat kita masih sehat, masih punya penghasilan, ya, kemudian bisnis masih jalan, ya. Suatu saat kita nggak pernah tahu ya, kapan kita diambil oleh Allah, ajal kita kapan ya, kemudian kita diambil dalam keadaan kita masih berutang. Innalillah, na'udzubillah gitu ya. Artinya apa? Orang yang mati syahid sekalipun ya tidak akan bisa masuk surga ya ketika masih ada kaitan utang di dunia. Ini kan bukan masalah main-main. Baik. Ini baru kita bahas mengenai utang, kita belum bahas mengenai riba. Yang jadi masalah adalah ya kebanyakan di antara utang kita adalah berbunga alias mengandung riba. Nah, ini fundamental, ini masalah keyakinan, masalah akidah. Nah, pertanyaannya sekarang ya, Bapak dan Ibu yakin enggak dengan apa yang sudah Allah perintahkan? Allah sudah memerintahkan jauhi riba, tinggalkan riba ya. Dan Allah menghalalkan jual beli. Artinya apa ya? Ketika bunga yang timbul dari utang itu menjadi riba itu haram, artinya kita wajib meninggalkannya ya. Dan yang namanya melunasi utang itu adalah kewajiban yang wajib kita tunaikan. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana cara penyelesaiannya kan gitu? Betul Pak, karena mungkin di benak teman-teman nih yang beberapa yang kita temuin gitu kan,
wah saya nggak butuh motivasi, saya nggak butuh ceramah gitu, muncul begitu saya. Itu motivasi gitu ya. Cuma motivasi ini. Banyak yang begitu Pak. Baik. Banyak sekali dan juga gini, banyak sekali yang menyepelekan, belajar juga menyepelekan, kondisi hadir Zoom juga seadanya. Oke, gitu, baik. Anggapnya begitu. Iya. Apa langkahnya? Apa langkah konkretnya gitu? Baik. Seperti apa Pak? Seperti apa? Baik. Kalau terkait bahaya riba, bahaya utang, saya udah tahu, saya udah paham, gitu ya. Insya Allah saya udah kuat. Oke, baik ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham mengenai bahaya utang dan riba. Hanya saja pada kenyataannya di dunia nyata, yaitu tadi ya, kita sudah tahu, tetapi kita tidak melakukan apa yang kita ketahui. Masya Allah. Ya, sampai akhirnya sampai saat ini masih terjebak utang. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ya ketika pondasi fundamental Bapak dan Ibu, oke, kita anggap sudah kuat ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, saya ingin tahu dulu deh ya, sebelum saya jelaskan. Coba Bapak dan Ibu tuliskan di kolom komentar. Saya ingin tahu, utang Bapak dan Ibu di mana saja? Apakah utang bank, leasing, investor, perorangan, pinjol? Silahkan tuliskan ya di kolom komentar ya. Apakah perlu untuk itu? Untuk apa itu? Sangat perlu, Apa Mas itu Bud ya. Karena bagaimanapun penyelesaian utang kita butuh mapping. Oke. Nah, kita harus mapping. Saat ini gini, masalahnya gini. Ya. Yang jadi permasalahan saat ini ya, Mas Bud, banyak pengusaha ketika terjebak utang ya, namanya terjebak utang, tertekan ya, akhirnya pikiran menjadi mentok. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kreativitas udah buntu. Ya, ibarat kata kalau saya nih, Bapak dan Ibu silakan ikuti saya ya. Boleh. Dua tangan kiri kanan taruh di depan seperti ini ya. Kalau saya ibaratkan tangan kanan Bapak dan Ibu adalah bisnis Bapak dan Ibu ya, Mas Bud ya. Dan tangan kiri adalah utang Bapak dan Ibu ya. Nah, kanan Bapak Ibu adalah bisnis, kiri Bapak dan Ibu adalah utang. Yang terjadi saat ini adalah Bapak dan Ibu energinya dan fokusnya habis untuk memperhatikan tangan kiri Bapak dan Ibu alias utang. Sekarang pandangan Bapak dan Ibu fokuskan ke tangan kiri, ke utang. Coba lakukan apa yang saya lakukan ya. Nah, sudah ya. Dilihat, pandang secara fokus ke tangan kiri atau utang. Oke. Apa yang terjadi kemudian ketika pandangan dan fokus Bapak dan Ibu ke tangan kiri? Pertanyaan saya, apakah tangan kanan Ibu sebagai bisnis Ibu terlihat jelas? Selesai. Nggak terlihat jelas Pak, samar-samar gitu. Samar-samar, nggak terlihat jelas ya. Karena apa? Karena selama ini Bapak dan Ibu fokus melihat ke tangan kiri terus, ke utang terus. Saya ulangi nih Pak, berarti ketika kita punya dua tangan, kita fokusnya ke tangan kiri, tangan kanan nggak kelihatan. Ketika kita melihat tangan kanan, tangan kiri nggak kelihatan. Nah itu. Tadi Bapak analogikan tangan kanan adalah bisnis, tangan kiri adalah utang. Selama ini kita ke sini terus Pak ya? Nah iya, selama ini kita ke kiri terus, Mas Bud. Sekarang pertanyaan gini, Siapa? Utang ya. Utang akan lunas kalau diapain? Dibayar. Dibayar pakai apa? Pakai uang, Pak. Pakai uang. Nah, Bapak dan Ibu sebagai pebisnis, namanya DNA pebisnis ya, namanya pebisnis udah pernah mengalami masa naik turun. Betul. Kalau saat ini nih, bisa jadi Bapak dan Ibu sedang ada di bawah ya. Pertanyaan saya, dulu ya, dari pertama kali Bapak membangun bisnis sampai saat ini, pernah nggak merasa berada di puncak kejayaan? Pasti pernah ya. Hanya saja sekarang saat ada di bawah. Artinya apa? Artinya pasti ya, di saat bawah ini pasti ada saatnya nanti naik ke atas. Amin. Artinya sebesar itulah potensi Bapak dan Ibu sebagai pengusaha sebesar ketika dulu masih ada dalam kejayaan. Nah, hanya saja selama ini masalahnya ya, yang menjadi bloknya adalah ya, karena tadi fokus ke tangan kiri terus ke utang, sehingga bisnisnya tidak terkelola dengan baik, ketutup oleh utang tadi ya. Nah, nih tadi saya lihat juga ada Pak Yasir tuh. Nanti kita sapa-sapa ya Pak Yasir ya. Taistun aja Pak Yasir ya. Nah, kemudian gini, lalu langkah pertama apa yang harus dilakukan? Mas Budi ya, lagi-lagi ya. Allah sudah menggaransi Masya Allah. bagi umatnya yang ingin lunas utang, bagi hambanya yang ingin lunas utang ya. Sudah Allah garansi, Allah akan melunasi utang hambanya yang bersungguh-sungguh. Ya, jadi kita harus punya kesungguhan, ikhtiar ingin lunas utang ya. Semata-mata apa? Semata-mata karena takut karena Allah tadi, konsekuensi akhirat tadi ya. Kemudian bagi siapa yang Allah akan lunasi utangnya? Bagi utang yang seperti apa? Utang yang tidak mengandung keharuman riba, Mas Bud. Jadi penting nih ya,
Masalahnya saat ini adalah utang Bapak dan Ibu kebanyakan di dalamnya adalah mengandung riba. Bercampur tadi Pak. Bercampur. Makanya perlu tadi mapping tadi. Iya, yang namanya keharuman dengan kehalalan dicampurkan nggak akan bisa, Mas Bud ya. Utang itu boleh ya. Utang menjadi haram ketika di dalamnya ada bunga alias riba. Jadi Bapak dan Ibu penting, Bapak harus memisahkan mana yang menjadi kewajiban utang pokok Ibu dan mana yang menjadi keharuman ribanya ya. Lunasi utang hukumnya wajib. Meninggalkan riba hukumnya wajib. Dua-duanya ya datang bersamaan kewajibannya pada diri Bapak dan Ibu. Betul. Lalu mana dulu yang harus diprioritaskan, yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, banyak kemudian Bapak dan Ibu ingin lunas utang ya, karena tadi ya, bisa jadi ilmunya belum tahu, bisa jadi kebingungan, akhirnya tetap terus aja tuh ya dibayar ya. Pokoknya dibayar, bunganya yang haram tadi dibayar, akhirnya semuanya dibayar, campur aduk dan akhirnya nggak selesai-selesai. Ya. Nah, yang harus dilakukan adalah pisahkan berapa sisa utang pokoknya, berapa yang menjadi keharuman ribanya. Lalu mana dulu yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah Bapak dan Ibu harus keluarkan dulu ribanya dari utang pokok Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya? Nah ini yang harus belajar lebih mendetail ya. Karena apa nih? Kalau Bapak dan Ibu punya utang di lembaga keuangan ya, seperti bank, leasing, kemudian pinjol ya, KTA, kartu kredit, dan sebagainya ya. Sesungguhnya bunga itu bisa dihapuskan. Masya Allah, orang bank langsung nih Ya. ngomong nih. Kenapa? Kenapa? Ya karena memang ada aturannya, Ya. ada mekanismenya ya. Bunga, denda, semua ongkos-ongkos itu bisa dihilangkan atau dikeluarkan dari utang pokok Bapak dan Ibu. Berarti saya garansi begini nih Pak, banyak orang yang bilang, oh nggak mungkin. Oke. Mungkin. Nggak mungkin kita jawab dengan fakta. Masya Ya. Allah. Kalau kemudian mental block kita mengatakan nggak mungkin, faktanya teman-teman, saudara kita di MMC sudah banyak sekali yang sudah berhasil lunas utang, bahkan dihapuskan dari bunga, denda, dan ongkos-ongkos, dan mereka hanya melunasi sisa pokoknya saja. Salah satunya yang tadi pagi ya, langsung berikan sharing ya pengalaman dari Pak Budi Gondrong tadi, Mas Budi ya. Karena apa? Karena memang ada mekanismenya. Hanya saja prosesnya saja yang perlu dilalui. Pertanyaannya, apakah kemudian pihak perbankan mau? Pasti mereka tidak mau. Pasti perbankan berkata no. Enak aja, udah punya utang sekarang minta dihapuskan bunga, denda dan lain-lain. No, nggak bisa. Nah, kalau kemudian Bapak dan Ibu tidak dibekali ilmunya, ketika ditolak seperti itu, apa yang terjadi? Bingung, takut, apalagi lemes. nyari sertifikat siapa? Akhirnya malah nyari lagi, nambah lagi utangan baru. Oh gitu dulu, pelaku ya dulu. Pokoknya setiap akhir tahun itu, akhir bulan, mohon maaf, ketika mau cicilan karena bisnisnya nggak jalan, uang siapa lagi yang mau dipakai nih? Nah itu, akhirnya bukannya selesai, malah nambah banyak ya. Ini yang dinamakan dengan fondasi fundamental tadi. Masya Allah. Utang punya tekanan. Ketika Bapak dan Ibu berikhtiar nih, ingin bebas riba tadi, keharuman tadi, ya berikhtiar melangkahkan kaki, salah satunya mengajukan minta dihapuskan bunga tadi, ditekan, nggak disetujui. Kalaupun apa yang kita lemah, kita langsung lemes, kita menyerah di tengah jalan, ya. Jiwa mujahidnya nggak ada gitu loh. Kata kuncinya berarti diilmui, ada ilmunya gitu Pak ya? Betul. Belajar gitu Pak ya? Betul, segala sesuatu ada ilmunya ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai kemudian Bapak dan Ibu melangkahkan kaki, memutuskan untuk action atau bertindak tanpa didasari ilmu ya. Itu berbahaya. Saya khawatir ya, bukannya selesai tapi malah makin rumit. Ya. Kenapa ya? Karena action tanpa didasari ilmu, hanya berdasarkan info-info katanya kan bahaya. Betul. Segala sesuatu yang bersifat informasi atau ilmu kalau kemudian diterima setengah-setengah dan kemudian kita action setengah-setengah, hasilnya 100% atau setengah-setengah? Setengah-setengah. Bisa jadi 0% kalau setengah-setengah ya. Kalau di MMC kita diajarkan 100%. Supaya apa? Supaya hasilnya 100%. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu ya. Harus dikeluarkan ribanya, bunganya dengan proses penghapusan. Apakah bisa? Bisa. Hanya prosesnya saja. Baik. Pertanyaannya Bapak dan Ibu siap nggak berproses? Jelas ya? Baik. Nah, jangan sampai gini. Karena saya merasa ketakutan ya, saya juga nggak tahu ilmunya. Oke deh, saya nggak mau ribet.
Saya bayarin aja terus deh, bunganya saya bayarin, pokoknya saya bayarin. Pertanyaan saya, Mas Budi ya, Masya Allah. nggak ada uang dibela-belain ya, bahkan sampai pinjem sana sini untuk belain nutupin angsuran tiap bulan. Pertanyaan saya, bulan depan, bulan berikutnya, bulan-bulan yang akan datang akan tetap terjadi begini lagi atau selesai? Sepertinya ya kalau pengalaman akan jadi begitu. Begitu terus, berulang-ulang. Ibarat lingkaran setan yang ada ujungnya. Ya. Kalau Bapak dan Ibu ingin selesai ya, mulai dari sekarang ya, bukan fokus di cicilannya, tapi fokus di penyelesaian sisa pokok. Dengan cara apa? Memutuskan rantai lingkaran setan tadi. Masya Allah. Nah ini yang jadi pertanyaan nih mungkin nih, ada banyak sekali teman-teman. Tadi ada pertanyaan juga, bagaimana dengan pinjaman di bank syariah? Kan mereka ada yang jawab. Kita senyum ya kalau begitu. Baik. Nih, bukankah ada label syariah MUI? Bukankah MUI yang tanggung Betul, dosanya? baik. Gimana, Pak? Betul ya. Khusus yang memiliki utang di bank syariah ya. Bank syariah ini memiliki kekhususan ya. Kita tidak bisa membahas riba dengan bank MUI karena MUI tidak mengenal riba, tapi adanya adalah margin ya, tidak mengenal bunga tapi margin ya. Apalagi di bank syariah mereka udah punya Dewan Syariah ya atau DSN yang didasari oleh MUI dan sebagainya ya. Bapak dan Ibu tetap ya harus belajar karena terkait bank syariah ada pembahasan khusus, Mas Budi ya. Dan Bapak dan Ibu harus paham menjustifikasi sesuatu bukan dari label syariahnya, tetapi dari isinya ya. Zaman sekarang banyak sekali Bapak dan Ibu bank syariah, asuransi syariah ya. Apalagi yang label syariah, Sukuk syariah, sukuk syariah, perumahan syariah dan sebagainya ya. Jadi pengambil keputusan ada di tangan Bapak dan Ibu. Jangan sampai kemudian Bapak dan Ibu mengambil keputusan tanpa didasari ilmu ya. Apakah Bapak dan Ibu mau percaya saja dengan embel-embel syariah? Kan tentu tidak. Bagaimanapun kita harus didasari ilmu. Kuncinya apa? Ya tolabul ilmu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang bertanya mengenai bank syariah, saya sarankan belajar dulu. Insya Allah nanti secara mendetail akan dibahas ya. Tapi di MMC juga bank syariah juga selesai juga ya? Selesai ya di bank itu. Poinnya di bank syariah, teman-teman yang punya utang di bank syariah bayang selesai ya. Bahkan ada yang sampai 300 miliar ya bank syariah itu selesai itu ya. Dan alhamdulillah kita harus paham mengenai akad-akadnya ya. Ini akan membutuhkan pembahasan panjang mengenai bank syariah ya. Nah, Mas Budi ya. Baik. Itu bisa ya penghapusan bunga dan sebagainya. Jangan sampai begini, logika saya gini Mas Budi ya. Logika saya, Bapak dan Ibu memiliki rumah ya. Kemudian rumah Bapak dan Ibu kotor. Karena apa? Ada bangkai di dalamnya, bau dan kotor. Kemudian Bapak dan Ibu sibuk bersih-bersih ya. Ngepel ya, nyapu, lap-lap dan sebagainya. Tetapi bangkainya nggak dikeluarin. Kira-kira yang terjadi apa? Apakah rumah itu akan bersih atau tetap bau? Wah, bahkan punya penyakit di situ, ada penyakit virus. Iya, rumah tersebut akan tetap bau, ya, kotor, bahkan mengundang penyakit. Tidak akan selesai. Meskipun Bapak dan Ibu susah payah, jungkir balik bersihin. Begitu juga yang terjadi dengan proses lunas utang. Bapak dan Ibu ingin lunas utang, ya, tetapi ya masih terus berjibaku dengan keharaman riba. Ribanya nggak ditinggalkan, percuma. Jungkir balik ya, nyari uang, bangun bisnis, tapi masih terus beriba ya. Yang terjadi kemudian adalah capeknya aja. Bisa jadi Bapak dan Ibu udah ngalami itu ya. Pak, banyak yang nelpon ke saya, Pak, saya perasaan udah jatuh bangun ya, membangun bisnis ya. Sekilas bisnis saya ada jalan, tapi kok uangnya nggak ada. Ya, uangnya habis-habisan terus. Seperti debu tertiup angin. Nah, itu Mas Budi. Yang dikatakan dengan kebarokahan tadi. Ya, nggak ada keberkahan. Yang ada kemudian capeknya aja. Masya Allah. Utangnya yang membesar, tapi uangnya nggak ada. Berarti di dalam ruangan tersebut bangkainya harus tinggalkan. Iya, harus ditinggalkan. betul. Nah, yang kedua Mas Bud ya, kalau udah paham fundamentalnya seperti itu, yang kedua Bapak dan Ibu harus paham mengenai teknis prosesnya. Ya. Lunas utang di bank tentu saja ya sentuhannya akan berbeda dengan utang di leasing karena karakteristiknya berbeda ya. Begitu juga dengan pinjol kartu kredit. Utang yang paling mudah diselesaikan pinjol, kartu kredit tanpa agunan itu mudah banget ya. Kemudian bagaimana dengan utang investor, utang perorangan ya, kerjasama bisnis.
itu harus paham teknis-teknisnya, langkah-langkahnya. Bapak dan Ibu misalkan dari Pekanbaru mau ke Jakarta, tidak melangkahkan kaki, tidak mencari kendaraan, apakah akan sampai di Jakarta? Tidak sampai. Tidak sampai, kecuali punya ilmu Aduh nih, ilmu kedip langsung jreng ada di Jakarta gitu ya. Begitu juga lunas utang, ada langkahnya, ada prosesnya, ada ilmunya. Setidaknya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu belajar di MMC ya, Bapak Ibu bisa berada di jalan yang benar, berada di jalan yang menuju ke lunas utang. Bisa jadi saat ini masih berada di jalan yang berbeda ya. Makanya MMC ini kuncinya ada tolabul ilmu, dan Zoom ini ya Mas Budi, Zoom ini Bapak dan Ibu sifatnya hanya sebagai pengantar ya. Ya, bukan ilmu inti. Kalau Bapak dan Ibu mengharapkan ilmu intinya secara menyeluruh 100%, ada di pembelajarannya secara tuntas. Belajar talaki ya Pak ya? Iya, tatap muka langsung. Ya, salah satunya adalah yang terdekat adalah TBE, the basic element, yang tadi udah disinggung juga oleh Pak Budi Gondrong ya. Baik. Nanti Mas Budi bisa sampaikan jadwal TBE terdekat kapan ya. Ini Zoom ini sebagai pengantar untuk semakin meyakinkan Bapak dan Ibu harus bergerak, harus action. Karena lunas utang tidak akan selesai hanya sebatas niat atau ajam, tapi butuh action, langkah nyata, komitmen. Gitu ya. Nah, yang ketiga Mas Bud, seperti tadi disinggung, utang akan lunas kalau dibayar. Dibayar pakai uang. Pakai uang, bukan pakai daun. Ya. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Saya yakin Bapak dan Ibu, saya berkomitmen 100% ingin lunas utang. Hanya yang jadi masalah adalah saat ini uangnya belum ada. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, artinya Bapak dan Ibu butuh waktu untuk ngumpulin uangnya. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Nah, bagaimana caranya ya agar orang bank, leasing dan sebagainya, mereka mau memahami kondisi Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu punya waktu untuk saving money ya. Yang pertama, seharusnya bagi Bapak dan Ibu saat ini yang cicilannya masih lancar, seharusnya ya dari cicilan tersebut Bapak dan Ibu udah bisa saving money mulai dari sekarang ya. Cicilan berapa? 50 juta, 100 juta. Kalau bisa saving money ya, 1 bulan, 5 bulan aja Bapak dan Ibu dari cicilan aja ya. Kalau 100 juta udah bisa 5 bulan udah saving 500 juta, bayangin. 500 juta udah Bapak dan Ibu bisa untuk lunasi utang-utang di tempat lain. Ya, artinya gimana? Artinya ya selama 5 bulan atau 12 bulan ke depan, yang pertama Bapak dan Ibu bisa saving money, yang kedua Bapak dan Ibu punya waktu ya untuk memperbaiki bisnis, yang ketiga aset Ibu, Bapak yang menjadi jaminan itu bisa tetap aman. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah harus berilmu, sehingga dengan ilmu tersebut bisa mendatangkan rasa tenang ya, sehingga ketika Bapak dan Ibu mendapatkan tekanan sebesar apapun tekanan, ya Bapak dan Ibu bisa lebih tenang untuk menghandlenya, riang gembira, dan bisa tetap fokus untuk mengumpulkan uang untuk lunasi utang dan memperbaiki bisnis. Kurang lebih begitu, Mas Budi. Masya Allah. Jadi berarti ada 3 langkah ya, Pak? Iya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya bantu catat tadi yang disampaikan oleh Pak Su. Yang pertama adalah fundamentalnya dulu nih. Selagi fundamentalnya belum bagus tentang tadi pengetahuan tentang riba, betul, belum selesai ya. Jadi fundamentalnya dikuatkan. Yang kedua, kemudian teknisnya, teknis penyelesaian tadi. Peraturan Bank Indonesianya bagaimana, peraturan OJK-nya bagaimana, gitu ya, peraturan dengan leasingnya bagaimana, dengan akadnya bagaimana. Yang ketiga, perbaiki bisnis, begitu Pak ya? Betul. Perbaiki bisnis ya. Betul. Nah, tiga-tiganya kalau ini dapat, insya Allah utang berapapun selesai. Insya Allah ya, karena bagaimanapun saat ini Bapak dan Ibu sebagai pengusaha, saya tanya deh, sebagai pengusaha sumber income Bapak Ibu dari mana? Bisnis. Pasti dari bisnis. Hanya saja selama ini ya bisnisnya habis ya digerogotin oleh utang. Baik. Bahkan sampai ke modal bisnis pun tuh habis diambilin untuk nutupin cicilan. Sehingga yang terjadi kemudian, jangan sampai ya terjadi kemudian ya, karena Bapak dan Ibu terus memperjuangkan riba tadi ya, yang terjadi kemudian bisnisnya kapasitas makin menurun ya, sementara utangnya bukannya berkurang malah nambah terus. Kalau kapasitas bisnis menurun, penghasilan menurun, lalu Bapak dan Ibu nanti nih mau bayar utang pakai apa?
Jangan sampai menunggu keadaan benar-benar nggak bisa diselamatkan baru Bapak dan Ibu mau bergerak. Mumpung dari sekarang masih bisa bergerak, action dari sekarang ya. Insya Allah, Allah tolong, Allah kasih kemudahan bagi siapapun yang ingin memperjuangkan apa yang menjadi syariat yang Allah perintahkan gitu Mas Budi. Masya Allah. Demikian